Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Perkenalkan, nama saya Karin Fionatari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024038. Di sini saya akan membawakan satu materi mengenai manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Mari kita belajar bersama-sama. Ayo. Baiklah, apa sih manajemen pendidikan non-formal itu? Pendidikan non-formal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur namun tidak bersifat formal, berbeda dengan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA. Pendidikan non-formal mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan masyarakat. Misalnya melalui kursus keterampilan, pendidikan kesetaraan, yang seperti kita ketahui yaitu seperti sekolah paket, pelatihan, hingga program pengembangan komunitas. Nah, pendidikan non-formal memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam kurikulum dan waktu. Yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau individu. Yang ketiga, metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif. Yang keempat, fokus pada pemberdayaan masyarakat atau pengembangan keterampilan praktis. Pendidikan non-formal memiliki beberapa aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan sasaran program pendidikan non-formal, merancang kurikulum atau materi pelatihan, serta menentukan strategi pelaksanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya termasuk tenaga pendidik, fasilitas, dan dana. Pengorganisasian ini mencakup penempatan sumber daya di tempat yang tepat sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Aspek yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau pelaksanaan program untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Evaluasi diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari program serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Berikut contoh-contoh program pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan teknis, yaitu kursus komputer, memasak, dan menjahit. Yang kedua yaitu pendidikan kesetaraan, misalnya paket A, B, C untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga yaitu program pemberdayaan perempuan, pendidikan orang tua, atau kursus keuangan bagi ibu rumah tangga. Materi yang kedua yaitu manajemen pendidikan anak usia dini yang biasa disebut dengan PAUD. Pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun. Pendidikan ini menitik beratkan pada pengembangan berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari fisik, kognitif, emosional, hingga sosial, untuk mempersiapkan anak menuju jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan anak usia dini ini yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi mereka, membantu anak mengembangkan keterampilan dasar yang penting seperti bahasa, motorik, sosial, dan kognitif. Yang ketiga yaitu menambahkan nilai-nilai moral dan kepribadian yang baik sejak dini. Berikut komponen-komponen manajemen dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, kedua pengelolaan sumber daya, ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan. Perencanaan kurikulum ini dibuat untuk mencakup kegiatan yang mendukung perkembangan holistik anak, seperti permainan edukatif, kegiatan seni, pengembangan bahasa, dan aktivitas fisik. Dan yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini termasuk pemenuhan sarana fisik yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta penyediaan tenaga pendidik yang memahami psikologi dan perkembangan anak usia dini. Metode pembelajaran pendidikan anak usia dini biasanya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis bermain sambil belajar. Metode ini penting agar anak merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan. Meskipun evaluasi formal terhadap anak usia dini tidak dianjurkan, evaluasi terhadap perkembangan anak tetap perlu dilakukan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar aman dan mendukung perkembangan anak. Nah, pentingnya pendidikan anak usia dini ini untuk pembentukan karakter dan potensi dasar anak. Yang kedua yaitu
Pendidikan yang baik pada usia dini akan membantu anak menjadi individu yang lebih siap dalam menghadapi pendidikan di tingkat selanjutnya. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan nonformal dan PAUD memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi individu di luar pendidikan formal. Pendidikan nonformal berfokus pada pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat secara fleksibel dan praktis, sedangkan PAUD mendukung perkembangan holistik anak usia dini melalui bermain yang menyenangkan. Keduanya memerlukan pengelolaan yang baik agar efektif dalam mempersiapkan individu sesuai tahap kehidupan masing-masing. Nah teman-teman, itu saja materi hari ini ya. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.